Upacara akad janji mahasiswa perawat Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang tahun akademi 2020-2021. Yang terhormat Ketua Yayasan Karya Bakti Magelang. Yang kami hormati Direktur Akper Karya Bakti Nusantara Magelang, Pembantu Direktur 1, 2, dan 3, dosen dan staf Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Yang berbahagia seluruh mahasiswa Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara janji mahasiswa perawat Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang, Rabu 23 Juni 2021 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta yang hadir di kampus atau di rumah. Hadirin, mohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh mahasiswa tingkat 2. Kepada mahasiswa Akbar Ferdiansyah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankanlah saya memimpin doa sesuai dengan keyakinan agama Islam, dan untuk yang beragama lain, kami persilahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini, mahasiswa tingkat 1 Akper Karya Bakti Nusantara Magelang akan melaksanakan kegiatan upacara angkat janji mahasiswa perawat tahun 2021. Dengan kerendahan hati, kami memohon curahan rahmat dan kasih sayang-Mu, yang dengan sifat-Mu itu kami dapat hidup, kami dapat belajar, dan kami dapat bekerja. Ya Allah, kami mohon kiranya apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat dalam rangka bakti dan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesanggupan untuk mensyukuri segala nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Karuniakanlah kami kesanggupan untuk mengamalkan pekerjaan dan ilmu yang baik dan bermanfaat yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami mohon, kasih sayangilah kami, ampunilah kami, dan tunjukilah kami dengan jalan-Mu dan kasih sayang-Mu. Dengan rahmat-Mu, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih dan solihah. Ya Allah, Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan berkah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami ke dalam surga-Mu. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang meringankan kami dari segala musibah dan ujian di dunia. Anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami hidup. Ya Allah, Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, sempurnakanlah bagi kami, ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Ya Mujib, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Upacara Angkat Janji Mahasiswa Perawat tahun akademik 2020-2021. Kepada yang terhormat Ibu Evi Trisusanti Eskopners MPes, disilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan Karya Bakti Magelang, yang kami hormati Direktur Akper Karya Bakti Nusantara Magelang, Pembantu Direktur 2 dan 3 Akper Karya Bakti Nusantara Magelang, dosen dan staf Akper Karya Bakti Nusantara Magelang, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Akper Karya Bakti Nusantara Magelang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri upacara angkat janji mahasiswa perawat Akper Karya Bakti Nusantara Magelang tahun akademik 2020-2021 dalam keadaan sehat dan dalam suasana kekeluargaan. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan penyelenggaraan upacara angkat janji mahasiswa perawat tahun akademik 2020-2021 di Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2021, Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang
menyelenggarakan upacara angkat janji mahasiswa perawat yang ke-27 bagi mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 semester 2 tahun akademi 2020-2021. Peserta angkat janji diikuti oleh sebanyak 67 mahasiswa yang terdiri dari 12 mahasiswa dan 55 mahasiswi. Mahasiswa tersebut akan melaksanakan kegiatan praktek klinik keperawatan perdana di rumah sakit mulai tanggal 28 Juni 2021. Rumah sakit yang akan digunakan sebagai lahan praktek adalah Rumah Sakit tingkat 2 040501 Dr. Sujono Magelang dan Rumah Sakit Profesor Dr. Suroyo Magelang. Sehubungan dengan masih kondisi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan upacara angkat janji mahasiswa perawat Akper Karya Bakti Nusantara Magelang dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh 15 mahasiswa secara luring, hadir secara tatap muka, dan 52 mahasiswa secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Upacara angkat janji mahasiswa perawat ini merupakan titik tolak bagi mahasiswa untuk memasuki dan melaksanakan nilai-nilai luhur profesi keperawatan dalam kegiatan praktek klinik keperawatan, sehingga diharapkan kepada mahasiswa mampu mengabdikan hidup untuk kepentingan kemanusiaan, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dapat mengembangkan ilmu keperawatan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, dalam memberikan pelayanan keperawatan tidak membedakan pangkat, kedudukan, perbedaan warna kulit, bangsa, dan agama, tidak menceritakan rahasia yang berhubungan dengan tugas, serta menjunjung tinggi kehormatan profesi keperawatan. Hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan upacara ini berlangsung atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, tanpa ada halangan apapun. Segenap panitia telah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun kami yakin bahwa penyelenggaraan upacara ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prosesi angkat janji. Peserta angkat janji menempatkan diri. Angkat janji mahasiswa perawat Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Janji mahasiswa perawat. Janji mahasiswa perawat. Kami mahasiswa perawat Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Kami mahasiswa perawat Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Berjanji. Satu. Mengabdikan hidup kami. Untuk kepentingan kemanusiaan. Dua. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mengembangkan ilmu keperawatan. Dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Tiga. Dalam melaksanakan tugas. Tidak membedakan pangkat. Kedudukan. Perbedaan warna kulit. Bangsa dan agama. Empat. Tidak menceritakan kepada siapapun. Bola rahasia yang berhubungan dengan tugas. Kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Lima. Menghormati guru-guru kami. Pembimbing kami. Serta menjunjung tinggi kehormatan profesi keperawatan. Penandatanganan naskah janji mahasiswa perawat.
Penandatanganan video Dwi Pangestu. Penandatanganan Akbar Karya Bakti Nusantara Magalang. Dilanjutkan penandatanganan oleh seluruh peserta. Adnan Faisal Latif, Alam Reksa Abdullah, Alifa Sarah Yuniawati, Anggun Dela Rizwana, Aditya Eka Putri, Antonia Yohana Regita Iren Gunawan, Aprilia Dia Sekandikrum, Arita Dewanti, Cahya Ridi Sari Mamadoni, Cynthia Kusuma Nikrum, Delicia Intan Laila Safitri, Destania Putri Effendi, Devi Dana Falan, Dewi Jaila Hoirul Hidayat, Dewi Solihah, Dimas Prasetyo, Efni Yunisen, Fajar Wisnu Murti, Vera Okvita Sari, Vika Ermaya Sari, Firda Sulistiani Tias, Fitri Sadri, Gilang Angga Satrio, Hani Astuti, Hanifah Elena Ratnalila, Ica Ayu Kusuma Putri, Indah Putri Amanda, Irsyad Anggito Laris, Irsyadnya Fauzia Resmita Sari, Isnaini Dini Amalia, Kumala Kotrotun Nada, Kurnia Wulandari, Laila Nuraini, Lenita Sari Setianingsih, Lintang Bagas Prakoso, Muhammad Ma'azim, Muhammad Wahyu Wibowo, Muhimatul Khofifah, Nadia Kartika Sari, Nadia Keriani Saputri, Naila Alfi Hasanah, Nida Kusniati, Nimah Alvin Suhada, Nimas Anindya Rahdana, Nusta Ayu Rizvandara, Novia Atika Sari, Pradiva Nursita Sari, Pungki Melana Windarti, Rahma Kusumastuti, Ramadhani Putri Pamungkas, Rifani Arlianti, Rika Alkibetia, Rinanda Selvi Hoirunisa, Rizka Hoirunisa,
Saiful Agus Musama, Sekar Dwi Prasetya Ningrum, Silvi Noviana Putri, Sita Rinda Rahmawanti, Siti Fatimah, Syafira Titi Pratiwi, Saiful Roza, Tiara Lutika Dewi, Fahimatul Fatika Sani, Veronica Asri Handayani, Vina Putri Handayani, Yasika Mawida Anggariska, Ungkap bakti nusa. Diperdengarkan masih diperdengarkan nasihat untuk semua.
Pembacaan berita acara upacara akad janji mahasiswa perawat. Berita acara upacara angkat janji mahasiswa perawat Akademi Keperawatan Karya Bakti Nusantara Magelang tahun akademi 2020-2021. Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Juni tahun 2021 bertempat di ruang kuliah Akper Karya Bakti Nusantara Magelang telah dilaksanakan upacara angkat janji mahasiswa perawat bagi mahasiswa tingkat 1 semester 2 Akper Karya Bakti Nusantara Magelang tahun akademi 2020-2021 sejumlah 67 mahasiswa yang dihadiri oleh 15 mahasiswa secara luring dan 52 mahasiswa secara daring. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Magelang, 23 Juni 2021, Direktur Syamsuddin S. Kepners MMMKes. Penandatanganan berita acara oleh Direktur Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Prosesi selesai, peserta angkat janji kembali ke tempat. Sambutan sekaligus pengarahan praktek oleh Direktur Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Kepada yang terhormat Bapak Syamsuddin S. Kepners MMMKes, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Karya Bakti Magelang, yang kami banggakan pembantu Direktur 1, 2, dan 3, dosen staf Akper Karya Bakti Nusantara Magelang, dan yang berbahagia mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 Akper Karya Bakti Nusantara Magelang yang saat ini hadir dalam acara ucap janji ini ataupun yang sedang mengikuti acara ucap janji ini di rumah masing-masing secara virtual. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, di mana salah satu karunia-Nya adalah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan insya Allah ada ridhonya upacara angkat janji ini dapat kita selenggarakan di tengah-tengah masa pandemi. Dan untuk kedua kalinya Akper Karya Bakti Nusantara Magelang menyelenggarakan acara upacara ucap janji secara hibrid yang tadi saya sampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa acara ini dihadiri 15 mahasiswa secara luring dan 52 mahasiswa secara daring. Mahasiswa dan hadirin yang kami hormati, saya selaku pimpinan Akper Karya Bakti Nusantara Magelang dan staf menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa dan keluarga yang telah berkenan memilih dan berminat untuk menjadi bagian dari kami untuk menempuh pendidikan di Akper Karya Bakti Nusantara Magelang.
Sekali lagi kami sampaikan apresiasi kepada keluarga dan mahasiswa. Dan dengan kepercayaan saudara, saya mengharapkan kita bisa bekerja sama, berkarya, belajar, sehingga kita mampu mengukir prestasi untuk menuju yang terbaik. Utamanya adalah bagaimana kita bersama akan mencapai meraih prestasi dalam tridharma perguruan tinggi. Sehingga diharapkan hasil akhir dari perjuangan saudara selama belajar di Akper Karya Bakti Nusantara Magelang akan memenuhi lulusan berkompetensi profesional, memenuhi standar nasional, sehingga bisa mampu mengabdi kepada seluruh masyarakat dan negara. Bagaimana tadi diketahui bahwa acara UPAD saat ini ya, terkait saudara sebentar lagi akan diterjunkan ke lahan praktek. Sehingga kami dan sebagai suatu kegiatan institusi, acara ucap janji, yang mana ini bukan suatu acara ritual seremonial, tetapi kami mengharapkan ini mendasari karakter pribadi saudara untuk kami ingatkan bahwa saudara sebentar lagi akan menjalani praktek. Mahasiswa tingkat 1 yang berbahagia. Jadi saya sampaikan bahwa acara ini mendasari saudara bahwa saudara sebentar lagi akan masuk ke lahan praktek, sehingga otomatis saudara akan mempunyai berbagai macam peran. Terkait dengan peran Anda kita kirim untuk masuk ke lapangan praktek ini, Anda berperan sebagai mahasiswa, satu. Sebagai mahasiswa yang sedang belajar. Yang kedua, saudara juga sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan. Mau tidak mau, suka tidak suka, peran ini harus Anda jalankan. Yang ketiga, saudara juga sebagai peran dari peran mahasiswa, peran pelayan, Anda juga sebagai peran seorang change agent, seorang pengubah perilaku yang mampu menjadi role model khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Jika beberapa hal yang mungkin kami garis bawahi bahwa suatu kejadian atau suatu hal yang perlu Anda internalisasi dalam diri Anda ya, untuk menjalani praktek khususnya dalam masa-masa pandemi dan terutama ke depannya adalah masa-masa new normal. Jadi saya ingatkan bahwa virus corona tidak akan hilang. Bagaimana virus corona yang lain. COVID-19 tetap akan ada, tidak bisa musnah. Tapi bagaimana kita akan menciptakan herd immunity, kekebalan kita bersama, seluruh masyarakat, seluruh manusia. Sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan coronavirus 19 ini. Beberapa hal yang mungkin saya sampaikan tadi, ya. Yang pertama adalah saudara sebagai mahasiswa yang mengambil lingkungan belajar di rumah sakit. Sehingga saya mengharapkan saudara belajar dengan sungguh-sungguh. Suatu hal yang kami sangat prihatinkan bahwa kondisi belajar di kampus dengan kondisi COVID-19 ini ada suatu keterbatasan. Bagaimanapun mau diputar-putar dan sebagainya, tetap ada keterbatasan. Keterbatasan dari mungkin masalah bagaimana kita memberikan suatu gambaran ilmu yang sebenarnya untuk dibawa ke ruang-ruang tidur saudara, ruang belajar ada di rumah, tidak mungkin secara totalitas akan bisa kita berikan. Kemudian juga mungkin keterbatasan dari fasilitas komunikasi kita yang mungkin ya, mana yang sinyalnya kurang jelas, ya, mana yang HP-nya error dan sebagainya. Dan satu hal yang mungkin kelemahan dari mahasiswa, bagian besar mahasiswa belajar itu dengan menggunakan HP. Otomatis hal ini adalah pasti akan suatu hambatan. Sehingga saya mengharapkan dengan Anda dikirim belajar ke lapangan, maka kekurangan-kekurangan yang kemarin dicapai dengan melalui pertemuan hibrid dengan tatap muka ataupun dengan daring itu akan dapat sedikit tertutup dengan kondisi Anda belajar di lapangan.
Jadi tolong perhatikan bahwa kalau Anda tidak akan belajar lebih dari yang lain, otomatis saudara akan menjadi salah satu lulusan yang mungkin, ya maaf kalau kita pakai istilah di KW1 atau mungkin KW2, bukan yang original. Ya, karena apa? Keterbatasan di dalam proses. Jika disilah mereka kita baru mencetak ya, saudara menjadi kompetensi yang tidak cacat karena situasi. Jadi saya mengharapkan ya saudara tetap ingat bahwa saudara adalah mahasiswa yang sedang belajar. Sehingga apa yang ada di lapangan itu ada serap yang bisa menguntungkan diri Anda sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang Anda baca. Kemudian saya ingatkan lagi dalam proses belajar mahasiswa di lapangan bukan berarti Anda hanya berangkat praktek itu tidak. Anda juga tetap harus menggali teori. Apa yang Anda dapatkan ada di lapangan, itu juga harus Anda gali lagi dalam teori saudara. Proses belajar mahasiswa, kalau yang namanya informasi itu sekarang sudah tidak ada batasan ruang. Anda mau di tempat tidur, mau di kamar mandi, mau di dapur, dan sebagainya, Anda bisa belajar. Sehingga saya mengharapkan apabila saudara nanti belajar praktek di lapangan, ada satu masalah yang belum jelas, Anda bisa gali sendiri. Ini yang menurut saya. Ya, di samping sebagai peran mahasiswa sedang belajar di lapangan, Anda juga berperan sebagai pelayan asuhan keperawatan. Otomatis Anda harus betul-betul menampilkan pelayanan yang betul-betul optimal. Tidak ada lagi saya belum tahu, saya tidak tahu. Ya, dari ini yang saya harapkan. Anda harus mulai belajar lagi tentang apa yang sudah dapat di kampus. Anda membawa dua bendera, bendera Akper Karya Bakti Nusantara Magelang dan bendera rumah sakit tempat di mana saudara akan praktek nanti. Jadi kalau Anda sampai tidak optimal memberikan pelayanan, mungkin sikap tingkah laku, apalagi kalau sampai kompetensi, Anda akan sangat fatal sekali. Bisa-bisa saudara akan ditarik dari rumah sakit untuk dikembalikan ke kampus karena tidak layak untuk dipraktekkan. Ini satu hal yang saya sampaikan. Ya, jadi sekali lagi, ya, jaga nama baik alma mater Akper Karya Bakti Nusantara Magelang, ya, karena apabila Anda secara average, secara rata-rata kok tidak mampu, itu akan membawa dampak ke belakang dari alma mater untuk menerjunkan mahasiswa ke rumah sakit. Kalau saudara sudah menggunakan atau saudara akan membawa nama baik akademi, otomatis saudara akan berpenampilan baik, sikap maupun kompetensinya. Sehingga ini juga akan memberikan nama baik bagi rumah sakit yang tempat Anda praktek. Ini yang harus saya. Satu hal yang mungkin kita cukup bangga, banyak mahasiswa kita yang menjadi pilihan ditugaskan di tempat-tempat yang mungkin akademi yang lain tidak. Ini suatu hal yang perlu kita banggakan. Jika saya mengharapkan mahasiswa juga harus mampu menjaga nama baik yang sudah diukir oleh pendahulu-pendahulu. Untuk itu, ini pesan, ya, saya dapatkan pesan dari PD3 bahwa saudara kalau nanti praktek harus selalu mengingat 3P. Ya. Peduli, patuh, dan proaktif. Peduli. Kepedulian itu perlu. Kalau Anda tidak pernah mempedulikan diri Anda sendiri, mana mungkin saudara akan peduli pada orang lain. Jadi kalau saudara praktek di lapangan itu tidak mempedulikan diri sendiri, ya, bagaimana saudara menjaga, ya, situasi COVID ini untuk bagaimana kita menggunakan KPD dan sebagainya, otomatis saudara akan tidak peduli pada keselamatan pasien. Patient safety tidak akan Anda capai. Ya, jadi ini kepedulian. Ya. Jadi tolonglah. Sehingga Anda peduli, saya dipraktekkan untuk apa? Bagaimana masa depan saya? Anda harus peduli. Jika sudah akan belajar sebenar-benarnya. Patuh. Untuk bisa patuh, sekali lagi, patuh itu patuh di dalam kegiatan secara umum dan patuh di dalam menaati protokol-protokol dari semua tindakan. Jadi tidak ada tindakan-tindakan yang semaunya sendiri.
Semuanya ada aturannya. Sehingga disinilah saudara harus mulai belajar bagaimana standar prosedur operasional setiap tindakan. Ya. Untuk itulah Anda harus melakukan orientasi pada lingkungan masing-masing. Kalau Anda pertama kali melakukan tindakan, maka saudara paling tidak klarifikasi pada pembimbing di lapangan. Atau Anda minta untuk didampingi. Ya. Jadi ini, sekali lagi, ya patuh. Apabila Anda diminta untuk mengerjakan sesuatu, Anda siap dan patuh. Seperti yang pernah saya sampaikan, tidak ada alasan saya belum pernah atau saya tidak bisa. Siap kami laksanakan dan kami mohon untuk bisa didampingi. Prosedurnya. Ya. Karena sebenarnya prosedur utamanya mahasiswa itu tidak boleh melakukan tindakan sendiri. Tapi suatu situasi di lapangan menuntut lain. Dia kadang-kadang Anda dilepas. Jadi kalau Anda ragu-ragu, Anda jangan menolak, tapi Anda untuk minta didampingi. Masalah nanti pendampingnya siapa, pembimbing bisa menunjuk, mungkin pendamping mahasiswanya lebih senior dan sebagainya. Ya, saya harapkan. Jadi jangan sampai jumawa saya bisa dan sebagainya, Anda mengambil keputusan sendiri. Kemudian proaktif, P3P ya, proaktif dari peduli, patuh, proaktif. Proaktif maksudnya apa? Apabila sudah mengerjakan sesuatu, maka saudara harus berpikir dulu. Apa yang akan saya kerjakan, bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya, sehingga saya mempunyai suatu rencana A, rencana B, rencana C kalau terjadi sesuatu. Jadi tahu persis apa yang akan dilakukan. Oke, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kemudian, tadi semua yang kami sampaikan tadi adalah intinya adalah dari apa yang Anda ungkapkan dalam janji. Apabila saudara nanti meresapi janji, jadi ingat, tolong nanti sebelum Anda praktek, Anda resapi dulu janji. Insya Allah kalau Anda mencapai janji itu, maka tugas Anda semuanya akan tercatat sebagai suatu ibadah. Belajar ibadah, membantu orang lain ibadah. Maka dunia akhirat akan Anda pegang. Kemudian juga mungkin saya sampaikan ya, terkait ya, ini situasi pandemi, di mana periodisasi saudara praktek ini adalah masa-masa puncaknya. Masa-masa puncaknya terjadi pandemi corona ya, di Indonesia. Dapat dikatakan bisa satu atau 2 minggu lagi mungkin pelayanan kesehatan lumpuh. Anda bisa melihat ya, bagaimana penyekatan Suramadu, Dora Arik sama ya, orang-orang yang tidak setuju. Kemudian bagaimana ya, protes dari beberapa orang untuk tidak melakukan penyekatan dan sebagainya. Ya. Jika disinilah ya, saya mengharapkan saudara betul-betul melakukan protokol kesehatan. Ya. Besok akan pada pelatihan bagaimana protokol kesehatan, bagaimana syarat dan sebagainya. Tapi yang saya mengharapkan, saya titip pesan bahwa protokol kesehatan mahasiswa itu bukan hanya untuk satu individu mahasiswa. Saudara kencang protokol kesehatan hanya pada waktu di kampus, hanya pada waktu di rumah sakit, setelah pulang, ya, Anda tidak menggunakan protokol kesehatan, lingkungan rumah saudara tidak menggunakan protokol kesehatan, sama saja bohong. Jika saya mengharapkan, saudara meskipun sekarang masih dalam tataran junior, saya mengharapkan bisa merubah perilaku keluarga saudara kalau memang belum dapat. Kalau Anda baca di WA Group, Brunei bisa mengurangi atau prevalensi COVID-19 bisa dikurangi dengan membaca Al-Quran. Ya. Ini dalam artian bahwa ya, daripada kita keluar rumah tanpa juntrung, tanpa tujuan yang pasti, lebih baik kita baca di rumah dengan membaca Al-Quran. Kalau tidak, ini satu gambaran bahwa bagaimana stay at home itu suatu hal yang
sangat penting sekali. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi tolong ini segera Anda laksanakan. Jadi tolong jangan sampai Anda lupa. Ya. Karena saya melihat sering Anda itu tidak menyadari bahwa sekarang kita harus saling mencurigai teman untuk tidak terlalu dekat-dekat. Anda bisa baca yang namanya kontak erat. Ya. Kontak erat itu hasil yang saya dapatkan terakhir. Seseorang yang dikatakan kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak paling banyak, paling minimal paling banyak 15 menit ya, selama 24 jam, bukan sekali 15 menit, bukan. Selama 24 jam kontak lebih dari 15 menit itu sudah termasuk kontak erat. Jadi kalau Anda berkali-kali di sini kemudian dengan teman-teman ya, sama dekat sekali, ngerugi sampai tertawa sampai setengah jam lebih, itu sudah bahaya kalau nanti jadi suatu hal demikian. Sekali lagi tolong perhatikan ya, karena saya sampaikan, saya ingatkan, ya mumpung ingat juga. Hari-hari akhir ini Anda harus betul-betul jaga kondisi. Keluar rumah, kondisi fisik menurun, harus dihindari. Karena apa? Kalau sebentar lagi nanti H-1 ya. H-1 atau itu Anda dilakukan tes antigen, ternyata Anda positif, Anda tidak reaktif, maka Anda tidak akan diterjunkan. Anda harus isolasi mandiri. Ya, ini harus ingat. Jadi selama hari-hari akhir ini, saudara harus betul-betul jaga kondisi fisik saudara. Ya. Jadi belum tentu COVID, tapi kalau Anda lihat fisiknya menurun, bisa saja reaktif. Ya. Ini tolong perhatikan. Jadi nanti yang angkatan pertama, mungkin angkatan kedua dan sebagainya, ya tolong perhatikan. Ya, jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Jadi besok ya, pada waktu pelatihan betul-betul Anda harus ingat dan lihat ya bagaimana pasien safety dan sebagainya. Beberapa kejadian di rumah sakit ya, mahasiswa terpaksa diisolasi mandiri, bopong pasien, ya, bopong pasien, pegang pasien, lupa pakai handscoon, lupa pakai ini dan sebagainya. Ya. Jadi ini tolonglah ya. Jadi itu satu hal yang mungkin saya sampaikan, pesan saya ya, satu tadi ini sebagai mahasiswa sudah belajar betul-betul gunakan. Yang kedua, Anda sebagai pelayan asuhan keperawatan Anda lakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, Anda memerankan sebagai seseorang yang terjun di lapangan dengan masa pandemi. Hadirin dan mahasiswa kami hormati, terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih pada panitia yang telah berkenan membuat acara hari ini, insya Allah sukses dan sudah bisa merubah mahasiswa dalam waktu yang pendek. Yang kemarin tidak cinta Indonesia, sekarang sudah cinta Indonesia. Yang kemarin mau berbakti pada negara belum bisa berbakti, sekarang sudah pada negeri kami berbakti sudah bisa, kan? Suatu hal yang kalau kita betul-betul hayati dan kita betul-betul bertanggung jawab akan bisa kita capai. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan segenap dosen yang telah ya, dengan bagaimana saudara merubah input ya, ini menjadi outcome yang demikian memadai, demikian optimal ya, sesuai yang kita harapkan. Dan juga saya di sini mengucapkan terima kasih pada rumah sakit yang telah berkenan menerima mahasiswa kami untuk praktek di lapangan. Ya, insya Allah kami kirimkan mahasiswa dengan kompetensi yang memadai. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disebutkan status pembakaran oleh Direktur Akper Karya Bakti Nusantara Bapak Syamsul
Terima kasih. Acara demi acara yang kami lalui bersama. Berharapan Semoga yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto kan? Ada. Tes. Kita dulu apa yang Ya. Ya, di rumah dulu aja loh. saya umumkan? Jadi kalau kita buka rumah.